Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Ketika Bai Yaoyi meninggalkan pandangannya, Han Li melihat ke bawah dan mengamati 3 bunga es yang mendalam. Setelah beberapa perenungan, dia menamparkan kantong penyimpanan dan memanggil selusin garis berwarna, menempel pada dinding kristal di sekitarnya. Kabut biru kemudian benar-benar menyelimuti sekitarnya. Setelah selesai, dengungan mengguncang udara saat segerombolan kumbang emas terbang keluar dari tubuh Han Li, menghilang ke dalam kabut sebagai titik cahaya. Selama tidak ada yang sangat kuat yang mendekat, kabut seharusnya bisa melindunginya saat dia memurnikan Profound Ice Pill. Merasa nyaman, Han Li mengangkat tangannya dan memanggil kuali seukuran kepalan tangan yang berkilauan dengan cahaya perak. Saat melayang di depannya, dia memanggil berbagai kotak kayu dan botol kecil dari kantong penyimpanan ke tanah. Dia kemudian mengubah fokusnya ke 3 bunga. Dia melambaikan lengan bajunya, menghasilkan 3 garis emas yang melingkari bunga-bunga, mengukir es yang sangat dalam selama bertahun-tahun yang melekat padanya. Dia kemudian menunjuk ke tanah dan kotak batu giok sepanjang 3 kaki melengkung keluar dari pandangan dan muncul kembali di bawah 3 bunga. Melihat bunga-bunga dikumpulkan tanpa masalah, dia membentuk gerakan tangan dengan ekspresi puas di wajahnya. Dia kemudian meluncurkan serangkaian segel mantra ke dalam kabut biru yang mengelilinginya. Kabut bergolak di sekelilingnya dan meluas secara besar-besaran, segera menenggelamkan seluruh jurang dari pandangan. Selain angin sedingin es yang bersiul di jurang, hanya ada keheningan. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Kabut biru sangat padat di dasar jurang dan tidak menunjukkan tanda-tanda larut. Kemudian, cahaya melintas dari langit yang jauh dan 3 garis tiba dengan kecepatan tinggi, muncul di depan jurang hanya dalam sekejap. Garis cahaya perak di depan ketiganya tampak redup seolah pemiliknya terluka. Cahaya merah dan hijau yang mengikutinya tampak menyilaukan dan sombong. Jelas cahaya perak sedang dikejar. Cahaya perak memudar untuk mengungkapkan seorang wanita cantik berjubah putih. Kulitnya pucat dan lapisan ki hijau samar menutupi dirinya. Dia adalah Bai Yaoyi yang terakhir terlihat 3 hari lalu. Dia entah bagaimana mengalami kecelakaan dan telah dikejar sampai sekarang. Tubuhnya juga berada di bawah pengaruh racun ganas yang bahkan seorang kultivator Midnas Chen Sol tidak bisa menolaknya. Ketika dia tiba di atas jurang, dia segera melihat ke bawah dan melihat kabut biru yang bergolak. Dia menghela nafas, lega dengan pemandangan itu. Saat itu, cahaya merah dan hijau yang mengejarnya hanya berjarak beberapa ratus meter. Suara seorang pria berbicara dari cahaya hijau, "Apa? Anda telah memutuskan untuk berhenti berlari, mengetahui seberapa parah Anda diracuni. Jika Anda telah memutuskan untuk kehilangan hidup Anda, maka tuan ini tidak akan ragu untuk mengambilnya." Nada suara itu menyeramkan dan kasar. Bai Yaoyi dengan dingin mendengus dan terjun ke jurang, tidak memperhatikan mereka. Dengan beberapa kilatan perak, dia menghilang. 2 seberkas cahaya mengalir ke pembukaan jurang, dan sosok pria dan wanita dapat dilihat sekilas dari dalamnya. Keduanya menatap kabut biru dengan ragu-ragu. Keduanya adalah binatang iblis yang bermetamorfosis dengan kecerdasan yang terbangun sepenuhnya tidak lebih rendah dari manusia. Mereka bingung mengapa Bai Yaoyi berhenti berlari dan memutuskan untuk bersembunyi di bawah batasan. Sama seperti keduanya menggunakan indera spiritual untuk menjelajah di bawah mereka, kabut putih bergulung di sekitar mereka, mengikuti kemunculan selusin serangga bersayap seputih salju, semuanya memiliki penampilan yang menyeramkan. Frost Centipedes bersayap 6. Wanita di dalam cahaya merah itu gemetar saat dia berteriak kegirangan. Itu adalah Frost Centipedes bersayap 6. Pria di cahaya hijau berteriak. Itu keren. Selama kita bisa melahap serangga ini, kita akan dapat meningkatkan kultivasi kita secara besar-besaran melalui konvergensi yin yang. Wanita itu tertawa terbahak-bahak dan tubuhnya terbakar,
melepaskan selusin ular api. Panjangnya masing-masing 1 kaki dan masing-masing memiliki sayap di punggungnya. Dengan api membuntuti dari mulut mereka, mereka dengan agresif menerkam ke arah kelabang. Untuk sesaat, api dan es ki berbenturan, menghasilkan ledakan yang memekakkan telinga. Pada saat itu, cahaya merah menghilang untuk memperlihatkan penampilan wanita. Dia memiliki sosok ramping mengenakan pakaian merah, sepasang mata hijau, dan sisik merah yang menghiasi wajahnya yang cantik. Lidah ular juga kadang-kadang keluar dari mulutnya. Dia adalah ular iblis kelas 8. Dengan keserakahan yang terang-terangan di wajahnya, cahaya merah menyala dari iblis saat dia secara pribadi mengatur dirinya sendiri untuk menangkap setiap kelabang. Kemudian, serangkaian drone tiba-tiba terdengar dari bawahnya. Bintik-bintik cahaya keemasan tiba-tiba keluar dari kabut biru di jurang, mengembun menjadi awan emas selebar 10 meter yang menyerang kedua iblis itu. Ketika pria itu melihat awan emas, dia menyapu lengan bajunya tanpa pikir panjang dan melepaskan naga banjir ki hijau untuk menghadapi serangan itu. Pria itu dengan dingin tersenyum saat melihat naga itu menelan awan emas. Tentunya apapun yang ada di dalam awan emas akan terurai seluruhnya oleh racun. Tapi sementara pikiran itu berkelebat di benaknya, awan emas melepaskan drone saat terbang keluar dari ki hijau. Pria itu sangat khawatir. Dia dengan cepat mulai berputar dan cahaya hijau menyelimuti tubuhnya, mengubah dirinya menjadi dinding api setinggi 10 meter yang menyapu awan emas. Tiba-tiba, nyala api zamrud yang pekat melewati awan dan membungkam dengungan mereka. Setelah itu, retakan muncul dan butiran emas yang tak terhitung jumlahnya mulai berjatuhan dari api. Sisa-sisa awan emas langsung tersebar, memperlihatkan kumbang emas individu. Mereka dengan keras bergoyang di dalam api hijau dan hampir tidak bisa melawan. Ketika pria itu melihat ini, dia merasa lega, tetapi sesuatu segera terlintas di benaknya saat dia melihat kumbang yang tersisa. Dia tiba-tiba berteriak ketakutan, itu adalah kumbang pemakan emas. Bagaimana bisa ada begitu banyak? Dalam terkejut, cahaya hijau yang menutupi dirinya memudar untuk mengungkapkan penampilannya yang aneh. Dia memiliki 2 mata kuning seperti manik-manik dan rambut hijau acak-acakan. Mulutnya membentang ke tepi kedua pipinya. Dia berteriak kaget saat kumbang pemakan emas yang jatuh sepertinya hidup kembali. Terbang kembali, berdengung, dan naga api hijau yang membungkus kumbang lainnya dengan cepat menyusut. Kulit pria itu menjadi semakin tidak sedap dipandang. Tetapi pada saat itu, cahaya merah menyala dari atas kumbang pemakan emas. Wanita ular itu tiba-tiba muncul dengan mulut terbuka, menyemburkan kabut biru ke bawah, mengambil bentuk mangkuk sedekah biru. Ukuran mangkuk melonjak beberapa kali dan melepaskan banyak benang biru, berubah menjadi penghalang cahaya besar yang membungkus banyak kumbang pemakan emas di bawah. Kumbang pemakan emas berusaha menyerang penghalang cahaya dengan sekuat tenaga, tetapi tidak berpengaruh. Mereka benar-benar terjebak. Pada saat ini, wanita ular itu menoleh ke pria itu dan dengan dingin berkata, "Apa yang kamu takutkan? Apakah Anda percaya kumbang itu sudah dewasa sepenuhnya? Selama mereka tidak lengkap, mereka bisa dibunuh." Untuk memastikan kata-katanya, wanita itu menjentikkan jarinya ke bawah, menghasilkan suara sobek yang dingin. Garis seukuran kuku berkedip ke bawah menuju penghalang cahaya biru dan menyapu melewati salah satu kumbang. Kumbang pemakan emas terbelah menjadi 2. Garis merah kemudian berhenti untuk mengungkapkan dirinya menjadi sisik ular merah sepanjang 1 inci dengan tepi yang sangat tajam. Setelah ini, kelegaan terlihat di wajahnya dan wanita itu tersenyum sinis. Dia kemudian menggenggam tangannya dengan gerakan mantra dan retakan berturut-turut terdengar saat lebih dari 100 sisik ular yang identik muncul dari tubuhnya. Wanita ular itu memutuskan untuk meninggalkan kelabang es bersayap 6 ke ular apinya untuk sementara waktu dan memutuskan untuk memusnahkan kumbang pemakan emas yang ditangkap. Tetapi pada saat itu,
dengusan sedingin es terdengar dari kabut biru di bawah, diikuti oleh guntur yang menggelegar. Kemudian, cahaya perak melintas 60 meter dari wanita ular itu. Waspada, wanita ular itu membentuk gerakan mantra dan segera menggunakan seni iblis, memerintahkan ular apinya untuk mengarahkan arah dan merobek ke arah siluet yang muncul di hadapannya. Siluet itu terkekeh dan membalik tangannya, menghasilkan perisai perak berkilauan kecil di depannya. Kemudian, dinding seperti cermin tiba-tiba muncul. Rentetan garis merah yang padat menghantam dinding perak dan meletus dalam cahaya perak yang menyilaukan. Garis-garis merah ditolak ke arah yang berbeda, tidak ada yang meninggalkan bekas di dinding. Ketika wanita ular melihat ini, jantungnya melonjak. Ekspresi sengit muncul di wajah pria di sebelahnya. Dia menyapu lengan bajunya, melepaskan aliran kabut beracun yang bergolak. Jika seseorang dengan teliti, mereka akan menemukan benang hijau biasa yang berkelap-kelip di dalamnya. Ini adalah jarum beracun yang dia kembangkan dengan pahit selama beberapa ribu tahun dari memadatkan racunnya yang paling mematikan. Bahkan kultivator jiwa yang baru lahir terlambat akan dengan cepat larut menjadi sampah beracun jika mereka tidak melarutkan racun tepat waktu. Han Li hanya melambaikan lengan bajunya untuk menghadapi serangan itu dan melepaskan kuali merah kecil. Dalam sekejap, itu menghilang di luar dinding perak dan mengeluarkan cincin bening. Saat ukurannya melonjak, tutup kuali terbuka dengan sendirinya dan melepaskan bola api merah yang tak terhitung. Masing-masing bola api hanya seukuran kepalan tangan, tetapi bergabung menjadi ratusan gagak merah. Dengan teriakan melengking, mereka menyerbu untuk menemui kabut racun yang mendekat. Kabut beserta jarum racunnya padam, terhapus menjadi asap abu-abu. Kabut berdiri tidak cocok. Kuali merah adalah kuali makhluk hidup yang diperoleh Han Li dari Gunung Kunwu. Itu mengendalikan lebih dari 1000 burung yang besar, senjata yang ideal melawan seni jahat. Kilatan melintas dari mata Han Li dan dia merasa puas dengan apa yang dilihatnya. Dia mengguncang lengan bajunya dan kipas 3 warna menyelinap ke genggaman. Sementara pembunuhan gagak api bergabung menjadi lautan api, sayap badai petir di punggung Han Li berkedip-kedip, diikuti dengan menghilangnya dia dalam kilatan perak. Ketika iblis yang bermetamorfosis melihat kabut beracunnya pecah, dia sangat marah, tetapi alarm membekukan hatinya saat melihat Han Li menghilang dari pandangan. Dia buru-buru melepaskan indera spiritual dan menggenggam tangannya dengan segel mantra, lalu melepaskan jaring hijau dari tubuhnya, menganyam jaring laba-laba yang mengelilinginya 40 meter di sekelilingnya. Petir bertepuk tangan dan Han Li muncul 10 meter di belakang pria itu. Jaring hijau itu bergetar dan langsung menimpa Han Li. Han Li sudah siap. Jaring petir emas muncul dari tubuhnya untuk melawan serangan itu. Saat bersentuhan, jaring hijau menguap, yang membuat iblis ngeri. Cahaya langsung berkedip dari tubuhnya saat dia melarikan diri. Pada saat yang sama, api 3 warna dilepaskan. Setan itu menutupi tubuhnya dengan cahaya yang bersinar, berniat menghentikan nyala api untuk sementara saat dia melarikan diri. Tapi di luar dugaannya, ledakan teredam terdengar dan cahaya 3 warna meletus. Lingkaran cahaya yang menyilaukan membengkak dan menarik diri, menyelimuti iblis di dalam dirinya. Jeritan mengerikan mengikuti, hanya untuk iblis yang terbakar menjadi abu. Kipas Triflame adalah sesuatu yang bahkan Nightfin bersayap perak tidak berani bertarung. Bagaimana mungkin binatang iblis kelas 8 berharap untuk memblokirnya? Adegan ini membuat tulang punggung wanita ular itu merinding. Meskipun kemampuannya agak lebih kuat daripada pria itu, karena Han Li dapat memusnahkan rekannya dengan mudah, dia tahu itu tidak akan membutuhkan banyak usaha untuk menghadapinya juga. Tanpa berpikir lagi, cahaya merah bersinar terang dari tubuhnya dan dia meledak menjadi ular merah yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berhamburan ke arah yang berbeda. Terkejut sesaat, senyum dingin segera muncul dari bibir Han Li dan kekuatan spiritual mengalir dari matanya.
Kedalaman matanya bersinar dengan cahaya biru yang menyilaukan dan matanya terfokus pada satu ular api pada khususnya. Dengan kepakan sayapnya, dia menghilang, hanya menyisakan guntur di belakangnya. Rantai kilatan perak dan guntur terdengar saat Han Li berteleportasi beberapa kali lagi, tiba di atas salah satu ular api, dan dia menatapnya dengan tatapan sedingin es. Ketika ular api merah menyadari bahwa Han Li ada di atasnya, ia berkedip ketakutan dan membuka mulutnya. Memuntahkan bola seukuran ibu jari dari mulutnya langsung ke Han Li. Itu adalah inti iblis atribut api yang dikembangkannya selama ribuan tahun. Han Li mengerutkan bibirnya sambil tersenyum dan meraih mutiara dengan satu tangan. Terdengar suara gemerisik dan nyala api ungu keluar dari tangannya, menciptakan tangan raksasa yang meraih mutiara itu. Ledakan berturut-turut saat cahaya merah dan api ungu meletus saat tangan itu menggenggamnya, tapi keheningan segera menyusul. Ular api di bawahnya bergetar dan kobaran api di tubuhnya meredup. Ular itu berusaha melarikan diri dengan sekuat tenaga, tetapi niat membunuh terpancar dari mata Han Li. Dia memegang tangannya dalam gerakan mantra dan tangan api besar melonjak beberapa kali sebelum mengulurkan tangan untuk menangkap ular itu. Sebelum ular itu bisa meluncurkan dirinya sendiri, ia merasakan hawa dingin menyelimuti seluruh tubuhnya. Kemudian, tubuhnya benar-benar tertahan. Hatinya tenggelam dan ia menemukan bahwa benang ki ungu sedingin es telah menahan tubuhnya bahkan sebelum tangan itu menyentuhnya. Ki yang sedingin es tidak menahannya sepenuhnya karena itu adalah binatang iblis di puncak tingkat 8, tetapi berhasil menundanya cukup lama untuk ditangkap oleh tangan ungu itu. Tak berdaya, iblis menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memuntahkan bola api yang dibuat dari esensi darah yang tidak murni, memperlambat tangan ungu sesaat sebelum ditangkap. Lapisan es ungu perlahan menyebar di atasnya, memadamkan api merah terakhir yang membakar tubuh ular itu dan menyegel ular itu di dalam es. Di bawah sinar matahari, itu berkelap-kelip ungu yang indah. Tangan ungu besar kemudian menghilang dalam sekejap. Han Li mengguncang lengan bajunya dan selusin garis emas dilepaskan dari lengan bajunya, melilit ular itu beberapa kali. Saat cahaya keemasan berkelap-kelip, es bersama dengan ular itu terbagi menjadi puluhan bagian, diikuti oleh seberkas cahaya keemasan yang keluar. Han Li sudah siap untuk ini. Dengan casting seni pedang, selusin pedang terbang berputar-putar di udara melepaskan beberapa busur petir emas, menjebak cahaya hijau di jaring. Jaring itu berkontraksi dan dengan kuat memenjarakannya dalam bola emas. Dia mengangkat tangannya untuk menghasilkan botol batu giok hitam dan menyerap bola emas sebelum akhirnya menyimpannya. Di kabut biru di celah es, cahaya perak berkedip saat Bai Yaoyi terbang keluar dan menyaksikan apa yang terjadi dengan sedikit panik. Dia hanya bersembunyi di kabut untuk waktu yang singkat, tetapi ketika dia muncul, Han Li sudah dengan mudah membunuh dua binatang iblis tingkat tinggi. Kedua binatang iblis itu sangat kuat. Meskipun mereka hanya kelas 8, masing-masing dari mereka tidak kalah kuat dari seorang kultivator Midnas Chainsaw, memaksanya untuk melarikan diri saat mereka mengejarnya seperti mangsa. Meskipun sudah mengetahui Han Li adalah seorang kultivator yang sangat kuat, dia sangat terguncang melihat betapa mudahnya Han Li membunuh kedua iblis itu. Saat Bai Yaoyi menatap dengan kaget, Han Li memerintahkan kelabang Frost bersayap 6 dan kumbang pemakan emas untuk kembali ke kantong penyimpanan dan mereka dengan patuh melayang kembali kepadanya. Rekan Taois Bai, kamu tampaknya sangat diracuni, Han Li meliriknya dan mengerutkan kening. Setelah mendapatkan kembali posisinya, dia dengan manis berkata, saya tidak menyangka kabut racun iblis cukup kuat untuk mengikis penghalang saya. Untungnya, saya telah meminum pil 100 rumput. Dengan meditasi setengah hari, saya seharusnya bisa mengeluarkan racunnya. Han Li tersenyum dan berkata, saya baru saja selesai meramu pil saya. Seandainya rekan Daois datang beberapa saat sebelumnya, akan sulit untuk mengatakan apakah saya akan muncul untuk menyerang mereka.
Kalau begitu, aku cukup beruntung. Bai Yaoyi tersenyum. Han Li melihat sekeliling dan dengan rasa ingin tahu bertanya, "Peri Bai, bagaimana Anda bertemu dengan dua binatang iblis yang bermetamorfosis itu? Bukankah Anda mengatakan bahwa setan tingkat tinggi tidak akan muncul di dekat North Night Island?" Bai Yaoyi tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya berubah, ceritanya panjang. "Ini bukan tempat yang baik untuk tinggal. Aku akan memberitahumu tentang itu dalam perjalanan pulang." Apakah ada setan lain? Berapa banyak?" Han Li menyipitkan matanya dan kilatan berkedip dari mereka. Bai Yaoyi tersenyum kecut, "Kalau saja itu masalah angka. Saya khawatir Istana Malam Utara kita mengalami masalah besar." Ketika Han Li mendengar ini, hatinya bergetar, dia mempertahankan penampilan luar yang tenang dan mengangguk, "Kalau begitu, kita akan kembali dan membuat laporan. Namun demikian, Anda sangat diracuni. Apakah Anda masih bisa bergerak? Bagaimana kalau aku membantumu? Itu akan dihargai." "Terima kasih banyak, rekan Taois Han," kata Bai Yaoyi sambil tersenyum. Setelah itu, keduanya terbang dalam kabut biru, diikuti dengan keheningan. 4 jam kemudian, garis biru dan perak terbang keluar dari jurang es dan menghilang melewati cakrawala dalam sekejap mata. Setengah hari kemudian, awan hitam pekat bergulung melintasi langit dan menyelimuti jurang es sepenuhnya. Sebuah desisan marah terdengar dari awan dan bergolak dengan petir melompat di dalamnya. Angin abu-abu kemudian menyapu awan sebelum menghilang. Beberapa hari kemudian, Han Li dan Bai Yaoyi kembali ke Istana Malam Utara dan tiba di hadapan Tuan Naga Arktik untuk memberikan laporan. Mereka berada di aula yang sama tempat Han Li terakhir kali bertemu Naga Arktik. Wajah Naga Arktik berubah cemberut dan dia mengerutkan kening. "Saudari junior Bai, apakah kamu yakin ini benar?" Wajah Bai Yaoyi menegang dan dia berkata, "Tidak ada kesalahan. Saya melihat salah satu wakil penguasa lembah Myriad Demon, serigala Azurebak. Ada juga 2 binatang iblis kelas 8 yang mengejarku, tak satu pun dari mereka berasal dari lautan es." Naga Arktik memberi Han Li wajah yang hangat dan berkata, "Kalau begitu itu berarti mereka telah bergandengan tangan. Mereka akan segera mengambil tindakan. Kakak Han, terima kasih banyak telah membantu junior Sister Bai. Kamu pasti lelah. Bagaimana kalau beristirahat di wisma tamu kita yang paling terhormat?" Han Li dengan acuh berdiri dan berbalik, tidak menunjukkan niat untuk tetap tinggal. 2 hari yang lalu, 2 kultivator liar yang saya perkenalkan kepada Anda telah tiba. Saya yakin Anda akan berteman dekat dengan mereka, tambah Arctic Dragon. "Terima kasih, rekan Taois." Han Li dengan tenang mengangguk dan menghilang dalam seberkas cahaya. Ketika semua jejak Han Li meninggalkan aula, Naga Arktik menoleh ke Bai Yaoyi dan dengan serius berkata, "Junior Sister, kirim pesan ke semua tetua yang tersisa di istana untuk datang ke sini. Kita perlu mengadakan pertemuan secara detail. Kirim pesan untuk menggandakan penjaga juga." "Iya, Tetua Agung." Bai Yaoyi mengangguk dan dia membalik tangannya, menghasilkan jimat transmisi suara. Duduk di lantai 2 tempat tinggal sementaranya, Han Li mengingat apa yang dikatakan Bai Yaoyi kepadanya. Sementara Han Li sedang memurnikan pil obatnya, Bai Yaoyi sedang berpatroli di suatu daerah dan menemukan pertemuan setan bermetamorfosis bermutu tinggi. Ada binatang iblis baik dari daratan dan dari lautan es, dipimpin oleh serigala Azurebak dan naga banjir gelap berkepala 2. Dia belum mendengar detail konkret apapun sebelum mereka menemukannya dan terpaksa melarikan diri. Mungkin merasa bahwa kedua iblis itu sudah cukup, iblis lain tidak mengejarnya. Kemudian untuk sesaat, pertempuran meletus antara dia dan kedua binatang iblis itu. Namun, dia diracuni sesaat karena kecerobohan dan terpaksa melarikan diri ke arah Han Li. Pada akhirnya, Han Li mengalahkan kedua iblis itu dengan mudah.